Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah, bertemu lagi dengan saya Anissa Eka Safitri, NPM 1911010015, kelas D semester 4 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kitab tafsir Al-Quran, yaitu kitab tafsir Jalalain. Mungkin yang sekolah di pondok pesantren atau yang ikut majelis taklim sudah tidak asing lagi ya dengan kitab tafsir ini. Apa sih tujuannya kita membahas kitab tafsir Jalalain? Tujuannya agar kita bisa lebih mengenal dan menambah pengetahuan tentang kitab ini, terutama bagi yang baru mendengarnya. Oke, sekarang yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tafsir Al-Jalalain berasal dari bahasa Arab yang artinya tafsir dua jalal, adalah sebuah kitab tafsir Al-Quran yang terkenal disusun oleh dua orang syekh yang nama depannya sama-sama bernama Jalaluddin. Yang pertama menyusun kitab ini adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kitab tafsir Jalalain ini termasuk kitab yang fenomenal dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Kelugasan bahasa dan metode penyampaiannya yang sederhana membuat masyhur di tengah-tengah ulama yang muktabar. Kitab tafsir ini adalah salah satu kitab yang sangat familiar di Indonesia, terutama di kalangan pondok pesantren. Kitab ini sangat mudah dijumpai, karena sampai sekarang pengkajian kitab ini masih dapat ditemukan di berbagai pondok maupun di beberapa majelis taklim. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai biografi singkat pengarang kitab tafsir Jalalain. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau lahir pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahalli yang didisbahkan pada kampung kelahirannya. Lokasinya terletak di sebelah barat Kairo, tidak jauh dari Sungai Nil. Al-Mahalli meninggal pada permulaan tahun 864 Hijriah atau 1462 Masehi. Sedangkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti bernama lengkap Abu Al-Fadl Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah atau 1447 Masehi. Beliau sudah hafal Al-Quran di luar kepala pada usia 8 tahun. As-Suyuti meninggal pada malam Jumat 19 Jumadil Awal tahun 911 Hijriah atau 1509 Masehi di rumahnya. Yang kedua, latar belakang penulisan. Al-Mahalli dikenal sebagai orang yang berkepribadian mulia dan hidup sangat pas-pasan. Guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari, beliau bekerja sebagai pedagang. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengendurkan tekadnya untuk terus menuntut ilmu. Tidak mengherankan jika ia mempunyai banyak karangan yang salah satunya adalah kitab tafsir Jalalain, tetapi kitab ini belum sempurna. Sedangkan As-Suyuti lah yang menyempurnakan proyek gurunya tersebut. Pada mulanya, beliau tidak berminat menulis tafsir ini, tetapi demi memelihara diri dari apa yang telah disebutkan oleh firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila.
Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 72. Karena itulah kemudian Asyuti melanjutkan penulisan kitab tafsir ini. Kitab tafsir Jalalain ini selesai ditulis pada hari Ahad, tanggal 10 Syawal tahun 870 Hijriah atau 1468 Masehi. Penulisannya dimulai pada hari Rabu, awal bulan Ramadan dalam tahun yang sama. Kemudian konsep jadinya diselesaikan pada hari Rabu, tanggal 8 bulan Safar tahun 871 Hijriah atau 1469 Masehi. Yang ketiga, bentuk, metode, dan corak tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain merupakan tafsir yang menggunakan bentuk biroi karena dalam menafsirkan ayat demi ayat menggunakan hasil pemikiran atau ijtihad para mufasir. Metode yang digunakan tafsir Jalalain menggunakan metode ijmali atau global, sebagaimana yang diungkapkan oleh As-Suyuti bahwa beliau menafsirkan sesuai dengan metode yang dipakai oleh Al-Mahalli, yaitu berangkat dari qaul yang kuat serta i'rab lafaz yang dibutuhkan saja. Mufasir yang menggunakan metode ini biasanya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dengan bahasa populer dan mudah dimengerti. Ia akan menafsirkan Al-Quran secara sistematis dari awal hingga akhir. Di samping itu, penyajiannya diupayakan tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran, sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Quran, padahal yang didengar adalah tafsirnya. Untuk memperjelas pemahaman tentang model yang digunakan dalam tafsir ini, dapat kita lihat bagaimana Al-Mahalli dan As-Suyuti dalam melakukan penafsiran Al-Quran. Terdapat beberapa model yang digunakan, diantaranya pada awal surat. Mufasir menerangkan tentang nama surat, banyaknya ayat, serta tergolong madaniyah atau makiyah surat tersebut. Meskipun kitab tafsir Jalalain ini uraiannya singkat, tetapi isi tafsir ini memiliki kelebihan, diantaranya membahas isi kandungan Al-Quran dari segi bahasa dan maknanya, disertai dengan asbabun nuzulnya, sehingga memudahkan upaya memahami isi kandungan Al-Quran sesuai dengan latar belakang turunnya ayat tersebut. Yang keempat, karakteristik tafsir Jalalain. Yang menarik dari kitab ini adalah penempatan tafsir surat Al-Fatihah yang diletakkan paling akhir. Kedua mufasir juga tidak berbicara tentang basmalah sebagaimana tafsir yang lainnya. Jalaluddin Al-Mahalli memulai penafsirannya dari awal surah Al-Kahfi sampai dengan surat An-Nas, sedangkan Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan dari awal surah Al-Baqarah sampai dengan akhir surat Al-Isra. Tafsir surah Al-Fatihah diletakkan di belakang, yang mana hal itu untuk menunjukkan bahwa Al-Fatihah ditafsirkan oleh Al-Mahalli. Karakteristik tafsir Jalalain yaitu pembahasan yang ada dalam tafsir Jalalain lebih ringkas. Rupanya, As-Suyuti tidak mau terjebak dalam pembicaraan yang bertele-tele, cukup hanya dengan menunjukkan adanya perbedaan qiraat. Tujuannya adalah agar dapat dicerna dengan mudah oleh para pembaca tafsir, hingga pantaslah kalau ada yang mengatakan bahwa antara Al-Quran dengan tafsirannya hampir sama. Bahkan, menurut pengarang kitab Kasyif Al-Zunun, ada sebagian ulama Yaman yang mengatakan bahwa hitungan huruf Al-Quran dengan tafsirannya sampai surat Al-Muzammil adalah sama. Baru pada surat Al-Mudassir dan seterusnya, tafsir ini melebihi Al-Quran. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kitab tafsir Jalalain. Alhamdulillah ya, wawasan kita jadi bertambah tentang kitab ini. Selain kitab ini, juga banyak sekali kitab-kitab yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, dan masih banyak lagi. Baiklah, sekian video pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata atau perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.